teknik normalisasi data. Terbagi menjadi speed 1 sampai dengan speed 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan diabetes prediction machine learning. Nah, di sini kami dari S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, teman saya yaitu Nikodemus Naisau dengan NIM 2010 512062 dengan nama Nikodemus Naisau dengan email demsroadmap@gmail.com. Lalu saya sendiri yaitu Syauki Koshi Hidayat dengan NIM 2010 512141 dengan email syaukikoshi@gmail.com. Berikutnya yaitu di sini ada outline. Di sini kita akan membahas background project-nya, lalu akan membahas juga tentang library atau pustakanya. Berikutnya terdapat dataset dan bagaimana caranya kita untuk menyiapkan data ya, atau data preparation. Lalu akan dilakukan EDA dan data pre-processing. Lalu nanti akan dikerjakan modeling dan juga kesimpulan. Baik, berikutnya. Mungkin berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sauki. Selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan background project. Diabetes adalah penyakit kronis yang ditandai dengan adanya kadar gula atau glukosa yang tinggi dalam darah. Diagnosa dan perawatan yang tepat membantu pasien untuk mencegah terjadinya komplikasi. Perawatan yang tepat diharapkan membuat keadaan pasien menjadi lebih baik. Dalam penentuan diagnosis diabetes melibatkan beberapa faktor, diantaranya seperti kadar gula dalam darah, serta riwayat keturunan diabetes di dalam silsilah keluarga. Kedua hal tersebut kerap kali menjadi parameter yang kuat seseorang terkena diabetes. Lalu ada problem statement-nya. Kita membuat model machine learning untuk dapat memprediksi dengan akurat berdasarkan data kesehatan yang ada, mereka terkena diabetes atau tidak. Lalu adapun objektif yang kami bangun adalah membangun model machine learning yang tepat untuk memprediksi secara akurat seseorang sebagai penderita diabetes atau tidak, berdasarkan dataset informasi kesehatan pasien. Lalu model dapat memprediksi dengan akurasi yang baik. Lalu di sini juga membantu institusi kesehatan di dalam memprediksi terkait dengan diagnosis diabetes. Adapun library yang digunakan sebagai penunjang project adalah Pandas, NumPy, Seaborn, Matplotlib, dan Scikit-learn. Dan terdapat beberapa library lagi yang kami gunakan dalam project ini. Lalu kita akan masuk ke dalam halaman Jupyter Notebook. Baik, berikut adalah halaman tampilan dari Jupyter Notebook-nya. Pertama-tama, kita akan melakukan import dari library-nya yang dibutuhkan, seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan Seaborn. Ini kita akan menentukan daripada Scikit-learn yang dibutuhkan dalam nanti modeling nanti. Lalu kita akan masuk ke dalam column exploration yang akan disampaikan oleh rekan saya, Syauki. Terima kasih Nikodemus atas paparannya. Berikutnya yaitu adanya eksplorasi kolom. Nah, di sini pertama-tama yaitu kita akan memasukkan datanya terlebih dahulu. Nah, di sini datanya sudah disiapkan yaitu data diabetes.csv. Jadi beresensi CSV. Lalu berikutnya kita akan mengecek 5 row, the first 5 rows of dataset. Jadi akan dijelaskan di sini, akan diperlihatkan data set ini dalam 5 row atau 5 baris. Baik, berikutnya yaitu statistic summary. Nah, di sini terlihat bahwa nanti di sini terlihat untuk masing-masing kolom ini terdapat perhitungan ataupun data. Jadi seperti ada count, ada nilai tengah, ada standar deviasi, mean, 25%, 50%, 70% itu kuartilnya. Lalu ada juga nilai maksimum. Di sini terlihat juga berikutnya yaitu ada kolom. Nah, untuk kolom tersebut di sini terdapat ada 9 kolom, yaitu ada pregnancies, ada glucose, ada blood pressure, skin thickness, insulin, BMI, diabetes pedigree function, age, dan outcome. Baik, berikutnya. Nah, lalu di sini akan terlihat bahwa ada information.
Nah, di sini terlihat bahwa untuk data BMI dan juga diabetes pedigree function di sini memiliki data type yang berbeda dari kolom-kolom yang lain, yaitu dia memiliki data float, sedangkan yang lain menggunakan data integer. Nah, di sini juga terlihat bahwa tidak ada missing value di sini atau data yang kosong. Baik, berikutnya explanation for each columns. Nah, di sini penjelasan kolom pada dataset ini ada 9 kolom. Nah, di sini 9 kolom ini yaitu ada kehamilan, yaitu berapa kali seseorang mengalami hamil, glukosa, konsentrasi glukosa plasma selama 2 jam dalam tes toleransi glukosa oral. Berikutnya yaitu tekanan darah diastolik. Lalu ada ketebalan kulit, yaitu ketebalan lipatan kulit resep. Berikutnya yaitu insulin serum selama 2 jam. BMI atau Body Mass Index atau dalam bahasa Indonesia itu indeks massa tubuh. Lalu ada riwayat keluarga diabetes atau diabetes pedigree function. Nah, di sini fungsi ini adalah fungsi indikator riwayat diabetes dalam keluarga. Ada age atau umur, lalu ada outcome atau variabel kelas 0 atau 1. Nah, di sini ada keterangan bahwa jika nilai kolom outcome adalah 0, berarti pasien tidak menderita diabetes. Lalu jika nilai kolom outcome adalah 1, maka pasien menderita diabetes. Oke, berikutnya. Nah, di sini ada masuk ke dalam tahapan data preparation. Di sini ada checking the missing value. Nah, di sini ada 3 fungsi, yaitu STD base, Qt base, dan min base. Oke, berikutnya. Di sini terlihat juga ada pengecekan df-isna.sum, yaitu pengecekan apakah data tersebut mengalami missing value dan ternyata tidak ada. Lalu dicek juga apakah data tersebut mengalami duplikasi dan ternyata tidak ditemukan juga. Lalu di sini checking anomaly data or outlier. Nah, di sini setiap kolom pada data akan dicek satu persatu apakah data mengalami outlier atau tidak. Nah, di sini untuk pregnancies. Nah, di sini kita akan melihat box plot dan bagaimana suatu kolom terdistribusi untuk masing-masing kolom juga ya. Tidak hanya frekuensi saja. Nah, di sini apakah distribusinya condong positif atau negatif, normal yang membentuk seperti bell ataupun bimodal. Nah, di sini terlihat bahwa datanya skewed dan terdapat outlier. Oke, berikutnya. Oke. Untuk data ini akan di-treat dengan menggunakan STD base. Jadi data tersebut akan diganti, outlier itu akan diganti dengan data-data dengan nilai standar deviasi. Oke, nah ini adalah hasilnya yang biru ini. Lalu berikutnya lanjut kepada kolom glukos atau glukosa. Nah, di sini datanya cenderung seperti normal, tapi itu juga bimodal. Ini bimodal. Lalu di sini ada box plotnya. Di sini terlihat bahwa ada satu outlier. Oke, berikutnya. Nah, di sini sudah di fix atau di treat dengan STD base juga. Di sini distribusi glukosanya jadi normal, lalu di sini juga tidak terdapat outlier juga jadinya. Berikutnya. Nah, di sini untuk blood pressure, di sini terlihat bahwa terdistribusi bimodal dan juga terdapat outlier. Baik, berikutnya. Nah, di sini akan di-treat data tersebut dengan STD base juga. Lalu di sini terlihat bahwa distribusinya tetap normal dan juga terdapat outlier, tetapi tidak menyentuh batas atasnya dan batas bawahnya secara signifikan. Baik, berikutnya. Nah, untuk skin thickness di sini terlihat bahwa datanya bimodal dan juga terdapat adanya outlier. Oke, berikutnya. Nah, di sini data tersebut akan di-treat secara STD base. Lalu di sini terlihat bahwa datanya bimodal dan juga di dalam box plot tidak terdapat outlier setelah di-treat. Berikutnya.
Nah, di sini ada insulin. Nah, di sini insulin ini skewed atau condong ya, condong. Lalu di sini terdapat banyak sekali outlier. Oke, berikutnya. Nah, di sini data tersebut tetap menjadi skewed dan juga outlier ini sudah diganti dengan nilai-nilai standar deviasi. Jadi sudah disaring juga. Baik, berikutnya. Nah, di sini ada data BMI, kolom BMI. Nah, di sini terlihat juga ada outliernya dan juga distribusinya bimodal. Berikutnya. Oke, di sini terlihat bahwa setelah di-treat dengan STD base, maka data tersebut menjadi cenderung normal dan juga outliernya pun terlihat sedikit. Oke, berikutnya. Nah, untuk diabetes pedigree function di sini terlihat bahwa datanya skewed dan juga box plotnya terlihat bahwa terdapat outlier juga. Berikutnya. Nah, setelah ditangani oleh STD base, maka datanya di sini tetap skewed dan juga terdapat outlier namun tidak mencapai batas atas yang secara signifikan. Oke. Berikutnya untuk kolom age atau umur di sini terlihat bahwa datanya ini cenderung skewed juga. Lalu di sini juga ada outlier juga. Oke, berikutnya. Nah, setelah di-treat maka data tersebut tetap menjadi skewed juga. Namun outliernya di sini ditekan. Jadi cukup sedikit. Oke, berikutnya. Pada tahapan berikutnya yaitu kita akan melakukan exploratory data analysis. Nah, di sini kita akan melakukan univariate analysis. Jadi di sini akan dicontohkan ada 3 kolom yang kira-kira akan memberikan faktor dampak pada hasilnya. Nah, di sini ada 3 yaitu glucose, BMI, dan diabetes pedigree function. Nah, di sini dalam glukos ini tes toleransi glukosa ini kan lebih cenderung glukosa ini lebih tinggi kemungkinannya untuk diabetes. Makin tinggi glukosa maka makin tinggi pula kemungkinan diabetesnya. Lalu lebih tinggi BMI juga bisa jadi meningkatkan resiko untuk terkena diabetes dan juga lebih tinggi kejadian keluarga yang mempunyai diabetes, maka akan terjadi pula seseorang itu akan terkena diabetes juga. Baik. Nah, di sini setelah dilakukan analisis dan dilihat datanya, maka di sini terlihat bahwa datanya normal, glucose levelnya untuk outcome 0 dan outcome satunya bimodal, lalu BMI outcome 0-nya normal dan outcome satunya binomial. Oke, untuk diabetes family history atau pedigree function di sini outcome 0-nya normal dengan positive skewed, lalu outcome satunya binomial distribution positive skewed. Nah, di sini kita akan mengecek korelasi antar atribut atau antar kolom. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata yang tertinggi antara kolom 1 dengan kolom kelas di sini ternyata yang paling tinggi yaitu glucose dengan nilai 0,49, lalu BMI dengan 0,3, age 0,25, lalu pregnancy 0,23, diabetes pedigree function 0,23, lalu blood pressure 0,19 dan juga insulin 0,11. Tak lupa juga dengan kolom skin thickness yaitu 0,051. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada tingkat proporsional antara data outcome dari yang diabetes dan juga non diabetes. Nah, di sini terlihat bahwa datanya itu untuk orang yang terkena non diabetes di sini 67%, sedangkan untuk data yang seseorang terkena diabetes yaitu 33%. Baik, berikutnya. Nah, di sini pada tahapan data pre-processing di sini masuk ke dalam standard scaler.
Nah, di sini pada tahap ini akan dilakukan normalisasi data yang bertujuan untuk mengubah suatu kolom pada data berubah menjadi skala umum yang ditetapkan. Nah, standar scalar ini merupakan suatu teknik normalisasi data yang memiliki standar skala umum rata-rata 0 dan variansi 1. Nah, di sini terlihat bahwa 6 calls ini kalau bisa di track back tadi, ini adalah kolom dari BMI, diabetes pedigree function, dan juga glucose. Nah, di sini di fit transform, lalu datanya itu di split. Jadi yang X itu adalah data selain outcome dan label, lalu yang Y itu data yang outcome atau kelasnya. Nah, di sini kita akan split jadi X-train, X-test, Y-train, dan Y-test dengan TSS-nya 20%, lalu random state-nya 42. Baik, berikutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Syauki. Selanjutnya adalah kita akan melakukan modeling dengan menggunakan machine learning algorithm. Di sini kita akan menggunakan 3 algoritma, diantaranya adalah decision tree, XGBoost, dan logistic regression. Setelah kita melakukan splitting dataset tadi, dengan 0,2 sebagai data test dan 0,8 adalah sebagai data training. Pada percobaan pertama, dengan menggunakan model decision tree, kita akan coba memanggil dari decision tree classifier-nya dan nge-fit daripada X-train dan Y-train-nya. Lalu kita lihat daripada hasil dari trainingnya, dengan coefficient matrix didapatkan bahwa true positifnya adalah 370 dan true negatifnya adalah 178, serta pada false positif dan false negatifnya bernilai 0. Pada classification report-nya, precision, recall, dan F1 score-nya mendapatkan nilai 1 daripada setiap keadaan labelnya, dari diabetes ataupun dia non-diabetes. Serta akurasi daripada trainingnya juga menunjukkan nilai 1. Lalu kita akan lihat daripada data testing dari coefficient matrix-nya. Kita lihat daripada model decision tree menunjukkan bahwa true positifnya adalah 73, sedangkan untuk true negatifnya adalah 27. Ini menunjukkan bahwa kita perlu memperhatikan juga terkait dengan false negatif dan false positif. Pada false positifnya adalah 21 dan false negatifnya adalah 16. Di sini kita lihat pada false positif true labelnya itu adalah diabetes dan kita prediksi oleh machine learning dia non diabetes. Perlu lakukan pengecekan agar tidak terjadinya salah diagnosa. Lalu kita akan lihat juga pada classification report-nya. Di sini menunjukkan precision, recall, dan F1 score-nya pada data yang non-diabetes menunjukkan 0,78, 0,82, dan 0,80. Di sini menunjukkan pada data yang diabetes menunjukkan precision-nya adalah 0,63, lalu recall-nya adalah 0,56, dan F1 score-nya adalah 0,59. Cenderung pada data yang memiliki label diabetes, precision, recall, dan F1 score ini di bawah daripada data yang non-diabetes. Menunjukkan juga akurasi test score-nya itu berada pada 0,72 pada model decision tree. Kita akan coba lakukan eksplorasi terhadap model lainnya yaitu XGBoost. Di sini kita coba lihat daripada training coefficient matrix-nya menunjukkan true positifnya adalah 370 serta daripada data true negatifnya adalah 78 serta false positif dan false negatifnya adalah menunjukkan angka 0. Di sini kita lihat juga daripada classification report-nya, ini sama seperti tadi model decision tree yang bagian training, precision, recall, dan F1 score-nya menunjukkan angka 1. Lalu kita lihat juga pada data testing dari coefficient matrix XGBoost. Di sini menunjukkan true positifnya adalah 73, serta true negatifnya adalah 29, untuk false positifnya adalah 19, dan false negatifnya adalah 16. Lalu kita lihat juga daripada reportnya, di sini dilihat bahwa label yang non-diabetes precision-nya 0,79, recall-nya 0,82, dan F1 score-nya adalah 0,81. Serta label data yang diabetes, precision-nya 0,64, recall-nya 0,60, F1 score-nya adalah 0,62. Kita lihat dari akurasi XGBoost, ini mendapatkan akurasi 0,74. Lalu kita akan coba lihat daripada model berikutnya, yaitu adalah logistic regression. Di sini kita coba lihat daripada training coefficient matrix-nya, kita dapatkan bahwa daripada true positifnya adalah 334, sedangkan untuk true negatifnya adalah 106, dan false positifnya adalah 72, dan false negatifnya adalah 36. Di sini menunjukkan bahwa coefficient matrix pada data training dengan menggunakan algoritma logistic regression berbeda daripada dua algoritma sebelumnya. Lalu kita di sini juga lihat daripada reportnya, data yang
Non-diabetes precision-nya 0,82, recall 0,90, F1 score 0,86, serta label yang diabetes precision-nya adalah 0,75, recall 0,60, dan F1 score adalah 0,66. Kita lihat juga bahwa akurasi dari trend score-nya menunjukkan 0,80. Kalau kita lihat daripada tes completion matrix-nya, kita lihat bahwa true positifnya adalah 84 dan true negatifnya adalah 25, sedangkan false positifnya adalah 23 dan false negatifnya adalah 5. Kita lihat juga daripada classification report-nya, pada data yang memiliki label non-diabetes precision 0,79, recall 0,94, dan F1 score-nya adalah 0,86. Serta label data yang diabetes precision 0,83, recall 0,52, dan F1 score-nya 0,64. Pada data yang diabetes, recall-nya agak sedikit kecil, yaitu 0,52 dibandingkan dengan data yang diabetes, itu 0,94 pada bagian recall. Jika juga mendapatkan akurasi daripada logistic regression yaitu 0,79. Lalu kita akan coba untuk melakukan penggunaan daripada library yang ada pada Python, yaitu dinamakan lazypredict. Lazypredict ini memudahkan kita untuk dapat melihat akurasi skor kita dengan model-model lainnya, tanpa kita perlu melakukan pendefinisian daripada setiap model yang ada. Kita hanya dapat melakukan import daripada lazypredict dan melakukan klasifikasi dengan menggunakan lazy classifier. Di sini kita dapatkan bahwa dari heatmap yang ada bahwa KN classifier mendapatkan akurasi yang paling tinggi yaitu 0,80 serta balance akurasinya adalah 0,76, ROC-nya adalah 0,76 dan F1 score-nya yang merupakan harmonik daripada precision dan recall di angka 0,79. Di sini terdapat berbagai macam varian model yang dapat kita temukan untuk dapat memprediksi daripada akurasi yang kita dapatkan dari data kita. Baik, selanjutnya adalah keyword cross validation. Ketika kita melakukan splitting data dan kita melihat hasil akurasinya, memungkinkan kita ketika kita kembali melakukan splitting data lagi dan melihat akurasinya kembali, maka kita akan mendapatkan hasil akurasi yang berbeda. Hal tersebut dapat kita atasi dengan menggunakan keyword cross validation, di mana terdapat ilustrasi yang menjelaskan terkait dengan cross validation. Di antaranya adalah di sini terlihat bahwa terdapat training data dan test data. Di sini terbagi menjadi split 1 sampai dengan split 5 ataupun iterasi yang dilakukan. Jadi kita lihat ada vote 1 sampai dengan vote 5. Pada split pertama, vote 1 sebagai test data. Lalu vote kedua, 3, 4, dan 5 merupakan training data. Setelah lakukan iterasi yang kedua atau split kedua, kita lihat bahwa terjadinya perbedaan daripada test datanya. Di sini vote 2 sebagai test data, sedangkan vote 1, 3, 4, 5 sebagai training data. Walaupun begitupun pada split ketiga, vote ketiga lah yang menjadi tes datanya, sedangkan vote 1, 2, 4, dan 5 sebagai training data. Hal ini kita lakukan terus-menerus sampai dengan iterasi yang kita definisikan. Adapun nanti hasil akurasinya dapat kita rata-ratakan dengan dibagi jumlah total iterasi yang dilakukan. Di sini kita dapat membuat pipeline, lalu kita standar daripada scalernya, lalu kita memanggil decision tree classifiernya dengan nge-feed xtrain dan ytrain-nya. Lalu kita coba definisikan daripada splitnya ataupun iterasi yang akan dilakukan, yaitu sebanyak 10 kali. Lalu kita akan menampung daripada hasil nanti akurasinya ke dalam list scores DT. Lalu kita coba nanti rata-ratakan daripada hasil akurasi setiap iterasinya. Di sini didapatkan bahwa vote 1 ini distribusi datanya, trend dan testnya adalah 333 dan 160, dengan akurasinya adalah 0,76. Lalu pada vote 1 sampai dengan vote 10 tertinggi yaitu ada vote ke-8 dan vote ke-4. Untuk lebih mudahnya kita dapat lihat pada vote yang tergambar pada di bawah ini. Di sini kita lihat bahwa vote ke-4 dan vote ke-8 lah yang memiliki akurasi yang baik dibandingkan iterasi yang lainnya. Kita lihat juga rata-rata daripada akurasinya menunjukkan 0,72 pada model decision tree classifier. Lalu kita coba akan lihat pada model yang lainnya, yaitu XGBoost. Di sini menunjukkan pada iterasi ke-8, XGBoost mencapai performa akurasi adalah 0,8. Lalu iterasi yang lainnya menunjukkan performanya di bawahnya. Lalu kita lihat juga pada logistic regression, di sini menunjukkan bahwa akurasinya berada optimal di iterasi yang ke-9, yaitu 0,9. Dengan rata-rata akurasinya adalah 0,78. Kita akan coba perbandingkan ketiga daripada model tersebut. Kita lihat bahwa logistic regression sebenarnya kasarnya berada di atas daripada dua model lainnya, yaitu decision tree dan XGBoost. Terlihat di sini pada iterasi ke-9, logistic regression mencapai akurasi 0,9.
Adapun key takeaways ataupun hasil daripada observasi yang kami lakukan, yang kami tuangkan dalam bentuk catatan, dapat teman-teman lihat pada Jupyter Notebook yang tertera pada link deskripsi di bawah. Berikut kami akan kembali ke slide untuk membacakan daripada hasil kesimpulan dari proyek yang telah kami buat. Decision Tree atau XGBoost mendapatkan akurasi 100% pada training data. Hal ini mengindikasikan bahwa kedua model tersebut overfitting atau model terlalu baik mempelajari data training sehingga pada tes ataupun data yang baru kecenderungan tidak dapat memprediksi dengan akurat. Adapun pada model logistic regression, machine learning mampu mencapai akurasi 80% pada training dan 79% pada akurasi tes datanya. Ini mengindikasikan bahwa kurang lebih 8 dari 10 kasus diagnosis dapat memprediksi dengan tepat. Secara umum nilai akurasi model ini sudah baik, namun tidak sempurna. Karena penerapan machine learning di bidang kesehatan pastinya membutuhkan akurasi yang jauh lebih tinggi lagi. Lalu hal yang dapat kami lakukan adalah mengumpulkan kembali data pasien dan melakukan proses training dengan modelnya. Lalu melakukan berbagai eksperimen dan melihat hasil yang terbaik daripada proses pengujian ataupun eksperimen yang dilakukan. Lalu adapun step yang dapat kami lakukan untuk pengembangan berikutnya adalah balancing data dan menggunakan ANN algoritma untuk mengapply daripada framework machine learning seperti Keras ataupun TensorFlow. Adapun disclaimer daripada proyek ini adalah akurasi dan reliabilitas daripada hasil prediksi ini bergantung terhadap kualitas data dan kompleksitas data saat di training ataupun dilatih. Untuk penggunaan hasil prediksi yang qualified membutuhkan ahli pada bidang kesehatan untuk dapat mendiagnosa keadaan pasien. Hal ini perlu diperhatikan sebelum melakukan tindakan apapun yang berkaitan dengan hasil daripada prediksinya. Adapun referensi yang kami gunakan tertera pada layar. Untuk melihat Jupyter Notebook pada website, teman-teman dapat melihat pada link yang tertera pada layar. Lalu untuk teman-teman yang melihat Jupyter Notebook dalam source code, teman-teman dapat melihat atau mengunjungi repository daripada GitHub Predictive Analytics yang tertera linknya pada layar. Di sini dapat kami sampaikan, kami mengucapkan terima kasih atas pihak-pihak yang terlibat dalam proyek ini. Apabila teman-teman terdapat pertanyaan, teman-teman dapat submit pertanyaannya pada kolom komentar ataupun melalui email yang tertera pada layar. Itu saja dapat kami sampaikan. Saya Nicodemus Naisau dan rekan saya Sauki mengucapkan terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.